Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Senang sekali saya Zia Ul Hikmah kembali menyapa Anda dalam program talk show tematik yang pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengelolaan wisata di masa pandemi. Nah, di samping saya ini sudah ada seorang Bapak yang juga merupakan pegiat lingkungan. Nah, inilah Bapak Ferianto Majwa. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Ya, Alhamdulillah. Oke. Bapak langsung saja nih. Mungkin Bapak merupakan pegiat lingkungan yang langsung melihat begitu ya, bagaimana kondisi ketika di lapangan. Nah, bagaimana Pak sebenarnya pengelolaan wisata di Gorontalo ini sendiri Pak? ya. Jadi begini Mbak Jia ya. Saya terus terang ya, kaget juga. Jadi seperti ada yang lepas begitu, lepas kontrol, lepas. Jadi kita ini kan dalam waktu 6-7 bulan ini kan mau dibilang terkungkung atau apa, ya kayak seperti itulah. Nah, dalam 3-4 bulan lalu itu kan sempat lokasi-lokasi wisata kan tidak dilarang kan untuk menerima pengunjung dan segala macam. Nah, tadi itu saya lihat itu ribuan orang, dalam satu lorong itu 1000-an. Nah, bayangkan misalnya di lokasi wisata Pantai Botubarani itu ada 7 lorong, ya kan? Dan ini, nah saya melihat, pakai masker ada, tetapi menjaga jarak ini yang sama sekali tidak ada lagi, gitu. Sementara kan 3M itu ya satu paket, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu ya itu harus itu. Tidak bisa hanya salah satu. Nah, saya melihat menjaga jarak, berkerumun ini yang masih menjadi masalah di lokasi-lokasi pengelolaan wisata di Gorontalo. Dan yang terkait dengan itu harus lebih tegas gitu soal ya, benar. Soal protokol kesehatan. Misalnya pengelola wisata bisa membuat nomor, dia bisa menginformasikan nomor handphone. Jadi ketika orang datang ke tempatnya sudah reservasi gitu lebih ya, dulu, mungkin, menelpon, Pak kami hari Minggu akan ke Pantai Botutonuo, tolong satu dego-dego dan ini bla 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 bla. Nah, ini salah satu cara untuk membatasi jumlah pengunjung. Ketika sudah mencapai angka 50, stop. Begitu juga di tempat parkir, stop. Yang sudah menyampaikan label dulu, itu yang masuk. Tidak semua dikasih biar masuk. Dan memang yang datang itu ada yang pakai bis, ada yang bis besar ya. Terus ada yang pakai pick up, kemudian yang mobil-mobil itu mobil-mobil pribadi ya. Ini yang saya lihat perlu ditata lagi lokasi-lokasi wisata di Gorontalo, salah satunya di Botutonuo. Saya kira itu dulu, Mbak Jia. Itu mungkin semacam ada lepas kontrol gitu ya dari pemiliknya gitu, ataupun dari pengelolanya dan juga para pengunjung seperti itu, sehingga mungkin tidak sama sekali tidak menerapkan 3M. Sudah berjalan sekarang, orang seolah-olah dia sudah melupakan ini bahwa pandemi ini masih sementara berlangsung, vaksinnya belum ada, dan kita harus tetap mempertahankan 3M itu. Ini yang saya lihat di lokasi wisata sudah hilang, sudah tidak itu. Jadi orang sudah menganggap sudah berakhir ini COVID. Dan itu sangat banyak orang ya harus dibatasi. Ini kan masih bulan November, Desember, apalagi di akhir Desember itu kan ada libur. Nah, ini dari sekarang ya harus diantisipasi atau dibatasi lah. Dibatasi itu, memang ya. Oke. Nah, ini kan Pak, untuk pengelolaan kesehatan di lingkungan nih, atau pengelolaan kesehatan lingkungan di tempat wisata. Nah, apakah memang di situ itu ada tempat sampah seperti itu Pak? Karena kan ya tentu saja banyak orang akan banyak menghasilkan sampah dan lain sebagainya. Apakah di situ mungkin disediakan tempat sampah Iya, kalau tempat sampah dan yang membersihkan di Botutonuo itu memang dari dulu mereka sudah melakukan itu. Jadi kalau soal buangan sampah di Botutonuo, pemilik rumah atau dego-dego itu mereka memang setelah pengunjung pulang atau besok pagi-pagi mereka bersihkan gitu. Nah, tapi pengunjung juga meskipun itu dibersihkan, mereka jangan sembarangan juga buang sampah. Sudah tahu ada yang membersihkan, jadi asal aja mungkin seperti itu. Jadi kalau di Botutonuo itu ya memang sudah bagus itu. Tinggal jaga jarak yang belum
belum ditegakkan lah sampai sekarang ini, dan membatasi orang yang masuk itu. Jadi pengelola jangan cuma karena ingin banyak orang datang ke situ sehingga lupa dengan mengabaikan ya. Aparat desa juga ya harus memonitor, memantau gitu. Oke. Selain itu Pak, apakah memang kan yang namanya pantai tentu tidak terlepas dari yang namanya kamar mandi, WC dan lain sebagainya, dan itu termasuk adalah tempat-tempat publik begitu Pak. Yeah. Nah kemudian bagaimana Bapak melihat dengan adanya ini di tempat umum ini ada WC, ada kamar mandi begitu, apakah rutin itu dilakukan disinfeksi ataupun disinfektan segala macam ini seharusnya ada juga. Jadi Dinas Pariwisata Bone Bolango perlu bekerja sama dengan Satgas Covid untuk melakukan melakukan penyemprotan. Nah, misalnya besok setelah acara besok itu kan pakai dego-dego, meskipun dia di alam bebas, tapi tetap juga perlu yang seperti itu kan ada di dego-dego itu kan biasa, dan itu orang bertumpuk di situ. Iya benar. Nah, terus kalau kamar mandi ya, kalau tadi saya lihat itu orang antri panjang dan tidak jaga jarak itu Pak. Ya tidak kan. Antri ya itu ya karena banyaknya orang yang datang itu sampai antri di toilet atau kamar mandi buat bilas setelah mandi di laut gitu. Oke, nah ini kan kemudian Bapak dikenal nih ya sebagai pegiat kelautan. Nah, bagaimana dampak pandemi nih terhadap ekosistem laut? Nah, akan dijawab langsung oleh Bapak sesaat lagi. Jangan kemana-mana.
Oke, nah masih bersama kami. Kita melanjutkan yang segmen 1 tadi ya Bapak Ferianto. Ini dikenal sebagai pegiat kelautan nih Pak. Nah, kemudian bagaimana dampak pandemi Pak terhadap ekosistem laut itu sendiri? Ya, jadi Mbak Jia, yang jadi tantangan buat sampai sekarang ini adalah alat pelindung diri berupa masker ini yang dibuang sembarangan di pinggir pantai, di sungai. Kalau dibuang di sungai itu ya tentu alirannya akan sampai ke laut. Iya, tetap Nah, ya. ini ya perlu ada gerakan dari masyarakat untuk tidak membuang alat pelindung diri ini di sembarang tempat. Jadi dia harus ya ketika dia sudah tidak lagi menggunakan misalnya terutama masker bedah masker yang hanya sekali pakai hanya 8 jam. Ya, dia jangan buang begitu saja, dia taruh di tempat khusus, kemudian ditaruh misalnya di karung atau di apa sehingga bisa diangkut oleh petugas kebersihan. Bahkan kalau saya usul dikasih kode itu supaya petugas kebersihan juga tidak juga. Jadi misalnya mereka misalnya kalau ditaruh di dus, jadi di dus ini masker ya. Masker bedah misalnya atau masker kain atau apa supaya bisa dipisahkan. Ya kasihan juga kan petugas kebersihan ya cuma gara-gara ini juga bisa, dan itu kan masih dibuang sembarangan juga di beberapa tempat saya lihat masih. Nah, dampak buat laut itu ya tentu luar biasa. Semua bukan cuma masker kain, ya plastik juga, dan itu butuh puluhan tahun buat dia terurai kalau di laut. Makanya ya kalau ada yang ketemu masker di laut atau apa ya langsung diangkut, langsung diambil dari sana, ya dibawa lagi ke darat. Jadi itu ya dampak buat biota laut ya pasti cukup itu. Oke, belum lagi ya masker ini memang sumbernya penyakit ya, karena kita habis pakai biasanya langsung buang, dan itu pasti takutnya menular ke orang lain gitu ya, apalagi itu, yang sering petugas kebersihan seperti itu. Oke, nah kemudian ada kan ya Pak isu-isu tentang vaksin minyak hati ikan hiu. Ini bagaimana nih Pak menurut Bapak? Memang sempat ada informasi jadi hiu itu dia memang mengandung minyak yang sejak dulu itu dimanfaatkan untuk obat-obatan. Apakah ini juga bisa untuk COVID atau apa? Cuma yang saya tahu Mbak Jia ya, jadi minyak ikan itu dia memang bisa menambah sistem kekebalan tubuh, buat menambah imunitas. Itu ikan-ikan ya berbagai macam ikan, misalnya cumi-cumi, terus ya cakalang, tuna dan lain-lain, apalagi ikan kembung. Nah itu ya baik buat kesehatan gitu. Ya, kemudian apa solusinya Pak ketika kan ini memang isunya ini akan si hiu ini kan otomatis ketika dia diambil minyak hatinya ini akan banyak sekali hiu-hiu ini akan terbunuh seperti itu. Nah, kemudian mungkin apa solusi lain agar vaksin hiu ini dihindari? Iya, memang ya perlu ada pembatasan juga. Cuma sejauh ini baru ada beberapa jenis hiu yang dilindungi, hiu paus itu, terus ada hiu kepala martil. Dan satu lagi saya lupa satu jenis. Jadi kalau yang lain misalnya para ahli itu dia bisa memprediksi berapa populasi hiu tapi selama ini hiu di Indonesia memang belum banyak dimanfaatkan. Jadi dia hanya tangkapan sampingan yang sering dibuang begitu saja itu, tanpa dimanfaatkan. Begitu. Jadi memang ya harusnya pemerintah mencari jalan lain seperti itu ya. Maksudnya ini kan termasuk ya mematikan hewan juga seperti itu, mengurangi populasi dan lain sebagainya. Ya mungkin juga bisa merusak ekosistem laut itu sendiri Pak ya. Kalau dia kan menjaga keseimbangan di laut. Jadi kalau ada salah satu spesies yang hilang ya akan berpengaruh juga di yang lain. Gitu. Oke, nah kemudian Pak sebenarnya apa yang harus dilakukan nih oleh pengelola dan juga pemerintah, bukan hanya pengelola tapi juga pemerintah nih dalam mengelola tempat wisata itu sendiri agar tidak adanya tadi ya tetap kerumunan dan lain sebagainya. Ya, begini, pengelola masyarakat dia harus menyadari kembali bahwa pandemi ini belum berakhir. Gitu. Pemerintah tentu punya keterbatasan, dia mungkin tidak bisa tiap hari, dia punya orang juga tidak bisa itu. Ya, jadi yang paling utama ini masyarakat dan pengelola ini dulu yang harus kita lebih membuat ada kesadaran untuk
eh, melihat kembali bahwa dulu ini sempat susah, tidak usah mau keluar ke tempat wisata, ke beli apa saja di toko, apa segala di Iya. Nah, ini harus diingat lagi. Ketika sekarang ada kelonggaran bukan berarti sudah seperti yang sebelum Covid. Semula ya, Nah, iya. ini yang jadi kesadaran yang utama ini dari pengelola dan masyarakat dulu. Masyarakat, Nah, benar. setelah itu ke pemerintah, mulai dari aparat desa, ya ketua RT RW itu juga harus banyak berperan di lingkungan dia, apalagi di lokasi-lokasi wisata untuk mengingatkan pengelola tidak membiarkan pengunjung sampai membludak gitu. Dan saya kira ketika ada yang memberi informasi seperti itu, ya pengelola harus taat. Pengunjung juga ketika misalnya sudah dibatasi atau kalau perlu pakai palang. Ketika dia sudah sekian orang sudah dipalang saja di lorong ini terang. Itu ini kan tidak dipalang sehingga orang keluar masuk nah itu. Jadi ini yang harus dilihat kembali oleh pengelola, oleh masyarakat sendiri dan pemerintah untuk mengingatkan kembali bahwa pandemi ini belum berakhir, gitu. Pandemi Covid belum berakhir itu. Oke, nah kalau untuk mengingatkan mungkin kan bisa mungkin yang dilakukan dengan sosialisasi langsung begitu ya Pak ke tempat. Nah mungkin dilihat dari sistem informasi sendiri gitu Pak. Apa mungkin ada kendala di informasi sehingga masyarakat ini tidak bisa menerima informasi yang jelas begitu dari tempat wisata ini? Apa mungkin memang ada keterbatasan informasi sehingga masyarakat sendiri tidak bisa menerima informasi yang jelas? Nah, saya kira informasi ini sudah cukup banyak ya. Cuma memang ada, kalau saya lihat itu seperti orang terlena begitu. Terlena. Jadi orang kalau lewat di dekat rumah dinas, nah mereka tahu, mereka pasti pakai masker. Karena di situ ada petugas yang melakukan tilang Nah, seharusnya tanpa harus tilang, ada tilang di situ pun orang pakai masker kalau keluar rumah, keluar melakukan kegiatan. Nah, di lokasi wisata di lokasi wisata seperti di Batu Barani itu ya kalau saya ya penegakan hukum kembali. Itu jadi 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, ketiga penegakan hukum artinya ya tutup, nggak usah kalau memang sudah peringatan ketiga tidak mau mendengar, tidak mau tetap membiarkan orang berkerumun dalam jumlah banyak, ya tutup. Tidak kita kan ketika kita menutup satu lokasi wisata bukan kita menutup usaha mereka, tidak, ini untuk kepentingan banyak orang gitu Pak ya, termasuk bagaimana kita menjaga jangan sampai kalau pasien Covid itu dalam jumlah banyak, kasihan kan tenaga kesehatan, tenaga medis yang itu. Pak. Jadi begitu kalau saya ya kasih peringatan dulu, peringatan ke-1, kedua, ketiga, kalau tidak ya penegakan hukum. Ya mungkin juga dari pengelola usaha itu sendiri Pak, harusnya mereka yang benar-benar memberikan informasi yang jelas begitu ya Pak ya. Misalnya ya tadi seperti harus reservasi dulu atau mungkin memang ada seperti akun sosial media seperti itu ya Pak ya, biar mereka si masyarakat ini bisa mendapatkan informasi yang jelas. Apakah memang tempat wisata ini dibuka untuk berapa orang, berapa kuotanya, seperti itu ya Pak ya mungkin ya. Dan mereka juga menginformasikan kami menerapkan protokol kesehatan di lokasi harus wisata. Harus tegas gitu ya Pak. Boto Tonuo begitu. Harus tegas ya. Ya siapa lagi yang itu ya kalau bukan pengelola itu sendiri. Karena mereka kan dan itu juga menjaga mereka juga gitu. Kan orang yang datang ini kan dari berbagai penjuru di Gorontalo dan itu rata-rata wisatawan lokal. Gitu. Betul sekali. Selanjutnya Pak, apa nih kira-kira yang harus dilakukan oleh pengunjung agar tetap aman dan juga nyaman nih saat melakukan wisata? Akan langsung dijawab oleh Bapak Ferianto sesaat lagi.
Oke pemirsa, Anda masih bersama kami melanjutkan dari segmen sebelumnya ya. Ini seperti apa Pak? Kan orang juga mungkin sudah mulai bosan ketika di rumah, inginlah sekali-sekali mungkin ke tempat wisata. Nah bagaimana nih supaya bisa tetap aman dan juga nyaman nih saat berwisata di tengah pandemi? Ya, begini Mbak Jia. Jadi buat masyarakat ketika dia memang ingin berwisata di pantai ataupun di pegunungan atau ketika melihat parkiran mobil dulu ya. Ketika sudah susah memarkir mobil, ya sudah jangan memaksa. Itu dia bisa balik. Ketika pun dia parkir, dia cek ke dalam, orang sudah cukup banyak, ya sudah dia pulang. Dia tidak usah memaksakan diri untuk menambah lagi duduk di antara dego-dego atau apa. Nah yang terjadi tadi itu ya seperti itu. Biarpun sudah penuh, sudah itu orang masih datang parkir. Dan kalau menurut petugas di sana katanya, Pak masih minggu lalu lebih banyak lagi. Bayangkan saya masih minggu lalu lebih banyak. Saya tidak. Tadi saja menurut saya sudah sangat banyak. Apalagi yang. Nah kalau kita lihat saja, pernah pendapatan dalam satu hari itu 1 juta. Petugas parkir. 1 juta berapa ya? mau 1 juta? Berarti kita sudah bisa hitung kalau 1 juta dibagi 5.000, dapat berapa mobil itu atau berapa motor. Jadi itu saja sudah ya sekitar sudah di atas 100 lah. Nah itu sudah cukup banyak untuk satu lorong saja ini Mbak. Bukan semua lorong. Jadi satu lorong di Botutunua itu sudah sebanyak itu. Itu. Nah, jadi kalau saya harus ada kesadaran dari pengunjung ketika dia melihat parkiran sudah susah dan dia turun melihat orang sudah banyak di pantai, udah dia pulang. Karena ini buat dia sendiri dan keluarganya. Dan orang datang ke sana itu kan mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua. Dia kan memang dia wisata massal di Botutunua itu. Nah, jadi ini yang harus masyarakat atau pengunjung atau wisatawan lokal harus menyadari soal ini sejak awal. Karena memang sejatinya kesadaran itu sangat susah gitu ya, kecuali dengan pembiasaan ya Pak ya. Atau mungkin ya dengan tindakan tadi mungkin ada sanksi dari petugas dari pemerintah mereka juga harus ya. mengingat kembali ketika bulan-bulan Mei, Juni sulit sekali mau keluar kemana-mana. Itu yang harus diingat lagi itu oleh wisatawan lokal di Gorontalo. Gitu. Sudah seperti lost control berarti ya Pak ya? Sudah, kalau saya melihat tadi sudah. Jadi orang sudah tidak peduli lagi ini ada COVID atau tidak itu. Jadi orang itu. Dan dalam jumlah banyak gitu. Ya.
Itu Pak, selain mungkin di tempat wisata seperti pantai, mungkin Bapak juga apakah pernah juga melihat mungkin tempat umum seperti mall gitu ya Pak? Apa tempat Ya, perbelanjaan? kalau kalau di mall sini saya lihat masih ada protokol cuci tangan, terus dipakai pengukur suhu Iya, tubuh. Jadi saya kira masih agak lebih agak sedikit itulah iya, lebih tertata safety lah itu. ya, ya. Tapi kalau di kolam yang saya amati juga sama seperti di pantai, orang juga sangat banyak Seharusnya pengelola kolam renang itu dia membatasi orang juga, misalnya kemampuan 50, ya cukup 25 dan dia bagi per jam, misalnya si A 1-2 jam, habis itu tukaran lagi yang lain lagi begitu. Jadi orang tidak berkumpul di dalam misalnya jam 4 sampai jam 6 dalam jumlah banyak di satu kolam begitu. Emang ini pembiasaan memang sangat susah ya Pak ya? Nah, bukan sangat susah. Ya harus Harus tetap, dijalani ini, karena kalau kita tidak menjalani ya siapa lagi yang mau Iya. di itu. Benar-benar. Ya. Oke. Oke pemirsa, terima kasih Bapak Ferianto sudah berdiskusi ringan saat ini. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi tetap terapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, jangan lupa nih, kalau memang sudah penuh di satu tempat wisata, ya kita sadarlah begitu untuk tidak mengunjungi tempat tersebut gitu. Dan mungkin ya pilihan terbaik adalah kembali ke rumah gitu, ya bersama-sama dengan keluarga, karena kita tetap harus menjaga diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Baiklah, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.